Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, masih dengan serial Proof edisi yang ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Ya, ingat ketika kita membuktikan persamaan garis, kita tahu bahwa kalau kita punya dua buah segitiga yang kongruen, yang sebangun, misalnya gini, katakanlah dua segitiga ini sebangun, ya. Maka rasio dari antar sisi-sisi segitiga tersebut akan dipertahankan. Jadi kalau misalkan ini katakanlah ABC gitu, misalkan ABC, kemudian ini PQR, oke, maka rasio yang kita lakukan di segitiga yang kecil dia akan konstan untuk perbandingan sisi yang sama di segitiga yang lebih besar. Katakanlah misalkan A per C, ya, maka ini akan sama dengan P per R. Kemudian misalkan apa lagi, B per C, ya, sisi yang tegak dibagi dengan sisi yang miring, ini akan sama dengan I per R, dan seterusnya. Pokoknya asalkan kita membandingkan dua buah sisi yang ada di segitiga yang kecil, maka itu hasilnya akan sama dengan perbandingan dua sisi di segitiga yang satunya lagi, ya. Nah, karena besarnya itu konstan, ya, maka kita akan apa? Akan beri nama nih. Jadi ketika kita memiliki suatu sudut theta dalam suatu segitiga siku-siku, misalkan ini seperti ini, maka nggak peduli segitiganya kecil atau besar, asalkan dia sudut theta dan di sini 90 derajat, maka perbandingan antara sisi-sisinya akan persis sama. Nah, untuk suatu sudut theta kita akan beri label sisi yang ada di depannya, kemudian yang ada di samping, dan sisi miringnya. Ingat tadi bahwa nggak peduli gambar segitiganya kecil atau besar, rasio antar sisi-sisinya itu akan tetap sama, ya. Nah, karena tetap sama, berarti besarnya itu bisa diwakili oleh segitiga yang mana aja. Kita boleh milih segitiga siku-siku yang mana saja, gambarkan sudut theta, maka rasio antara depan dibagi samping misalkan, atau depan dibagi miring, atau misalkan depan dibagi samping, itu akan konstan. Nah, kita beri nama si konstanta ini. Untuk depan dibagi samping, kita akan beri nama depan dibagi miring, maksud saya dia sebagai sin theta. Oke. Kemudian untuk samping dibagi miring, dia diberi nama cos theta. Kemudian ada tangen theta, yakni depan dibagi samping, yang mungkin lebih akan mudah kita ingat sebagai sin theta dibagi cos theta. Oke, kita akan melihat berapa nilai dari sin dan cos ini setidaknya, ya, untuk beberapa sudut yang mudah kita kenali, ya. Misalnya, kalau kita punya suatu segitiga yang sama sisi, oke, ini sama sisi, maka besar sudut-sudutnya juga sama besar, ya. Karena kita ingat bahwa suatu segitiga itu jumlah total sudutnya adalah 180 derajat, maka masing-masingnya ini sudutnya adalah 60 derajat, ya. Jadi ini 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Ingat tadi bahwa ketika kita menghitung perbandingan dari sisi-sisi ini, kita boleh menggunakan segitiga siku-siku yang mana saja, yang panjangnya apa saja. Dia akan tetap sama nilai sinus kosinusnya.
Oke, jadi ini kita boleh memisahkan bahwa ini masing-masing panjangnya 1. Ini karena ini dibagi 2, maka ini setengah, yang ini setengah. Kalau kita tarik ke sini, maka dia tepat membagi 2 menjadi sisi-sisi yang masing-masing panjangnya setengah. Oke. Nah, sekarang ini segitiga siku-siku dan kita sudah membuktikan teorema Pitagoras. Ini kalau kita beri nama T tingginya, maka si tingginya ini dan bersama sisi-sisi yang lain menurut teorema Pitagoras akan memenuhi setengah kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 1. Atau T kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi seperempat, ya. T kuadrat sama dengan 3/4. Nah, karena T-nya ini menyatakan panjang, tentu dia besarnya adalah positif. Jadi kalau T kuadrat sama dengan 3/4 dan dia positif, maka T-nya adalah akar dari 3/4 atau sama aja dengan setengah akar 3. Ya, jadi ini bisa kita gantikan dengan setengah akar 3. Ya. Nah, ingat bahwa jumlah total sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat, ini 60 derajat, yang ini 90 derajat, berarti sisanya ini 30 derajat. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa nilai dari sin dan kosin untuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Oke, kita lihat berapa? Sin 60 derajat sama dengan sin itu depan dibagi miring. Depan sudut 60 derajat adalah ini, miringnya adalah 1. Berarti setengah akar 3 dibagi 1, ya. Tetap setengah akar 3. Berapa nilai kosinus 60 derajatnya? Dia samping dibagi miring. Sampingnya adalah setengah dibagi 1, dia akan sama dengan setengah. Oke. Untuk sudut 30 derajat, sin 30 derajat, menurut sudut 30 derajat yang depannya itu justru yang setengahnya ini, ya. Berarti sin 30 derajat itu besarnya sama dengan setengah, sama dengan yang ini, ya. Ini sama dengan sin 30 derajat dan bisa dicek yang ini akan sama dengan cos 30 derajat. Oke. Oke, ini adalah dua sudut yang bisa kita hitung nilai sin dan cosnya. Oke, berikutnya apalagi yang bisa kita hitung? Misalkan kalau kita punya persegi gini, ingat persegi itu berarti sisi-sisinya, panjang sisinya persis sama, ya. Kemudian kalau kita bagi 2, dia seperti ini. Berarti si sudut yang tadi besarnya 90 derajat itu akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar, masing-masing 45 derajat, ya. Ini juga 45 derajat. Nah, seperti halnya tadi kita bisa mengasumsikan bahwa salah satu sisinya panjangnya 1 misalkan. Jadi kalau ini panjangnya 1, karena dia di depan sudut 45 derajat, dan ini juga di depan sudut 45 derajat, yang ini juga panjangnya 1. Menurut Pitagoras, sisi miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yang ini besarnya adalah akar 2. Nah, sekarang kita bisa lihat sin 45 derajat. Kalau kita menggunakan sudut yang ini, berarti depan, yakni 1 dibagi miring. 1 per akar 2 yang sama saja dengan setengah akar 2. Bagaimana dengan nilai cos 45 derajat? Cos 45 derajat, kalau lagi-lagi kita menggunakan ini, sampingnya ya sama dengan depan yang tadi, ya. Berarti cos 45 derajat ini akan sama dengan sin 45 derajat, ya. Oke, satu lagi sudut yang mungkin istimewa yang bisa kita hitung adalah untuk sudut 90 derajat itu sendiri, ya. Oke. Nah, kita bisa memisalkan yang miringnya, ya terserah mau 1, 2, 3,
yang mana saja nggak akan berpengaruh, katakanlah 1, ya. Dalam hal ini si depan dan miringnya adalah sisi yang sama, berarti sin 90 derajat itu sama dengan 1 dibagi 1, dia akan sama dengan 1, ya. Oke, untuk 0 ya mungkin di sini kita belum bisa mendefinisikan besarnya sin 0 atau cos 0, yang nanti kita akan memerlukan pendefinisian ulang dari fungsi trigonometri ini, ya. Nah, salah satu identitas yang sangat-sangat sering dipakai di trigonometri adalah identitas sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, ya. Oke, dari mana itu asalnya? Nah, ingat tadi bahwa kita bisa menentukan nilai sin atau nilai cos itu menggunakan segitiga yang mana saja, asalkan kita menggunakan segitiga yang siku-siku dan salah satu sudutnya adalah sudut yang kita ingin hitung nilai sin atau cosnya, ya. Oke, misalkan kita punya kita ingin mencari hubungan antara sin theta dan cos theta. Kita akan gunakan si segitiga yang panjang sisi miringnya adalah 1. Ini 1, di sini siku-siku. Dan ini adalah theta. Ya. Nah, maka menurut definisi depan dibagi 1 itu adalah sin theta, ya. Dengan demikian si depan ini, agar depan dibagi satunya sama dengan sin theta, si depan ini besarnya haruslah sama dengan sin theta, ya. Nah, kemudian samping dibagi miring itu adalah cos theta. Nah, dengan demikian agar samping dibagi 1 sama dengan cos theta, maka si sampingnya harus sama dengan cos theta. Oke. Nah, kemudian kita ingat bahwa lingkaran berjari-jari 1 itu persamaannya apa? Kita sudah buktikan rumus persamaan lingkaran, ya. Ini misalkan kita punya lingkaran yang jari-jarinya 1. Nah, karena dia berjari-jari 1, si sisi miring ini bisa kita tempatkan di sini, ya. Kemudian kita copy gambar ulang si segitiga di atas. Ini theta. Menurut diagram yang kita gambar di atas, si panjang ini adalah sin theta. Kemudian panjang yang ini adalah cos theta. Nah, kalau begitu, berarti titik ini itu adalah titik yang koordinatnya adalah cos theta, sin theta. Padahal si titik itu terletak pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 1. Yang kita tahu persamaan lingkarannya ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Artinya si titik ini haruslah memenuhi persamaan lingkaran ini. Berarti kalau kita substitusikan x sama dengan cos theta dan y sama dengan sin theta ke situ, dia akan memenuhi. Atau dengan kata lain, cos theta dikuadratkan, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Dan kita dapatkan identitas trigonometri yang paling terkenal di antara semua identitas yang lain. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan Anda sekarang menjadi mengerti kenapa identitas trigonometri ini benar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan serial Proof di channel Bermatematika. Tetap selalu bermatematika.